terbaik adalah kita segera bersujud mumpung kita masih diberi waktu. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kalau hari ini kita bisa menikmati udara segar, kemudian masih bisa mendengar, bisa melihat, bahkan Anda sedang bersama-sama dengan kami dalam program Smart Happiness, itu Anda, saya, dan Anda semuanya masih diberikan waktu. Karena waktu kita nggak pernah tahu, dan sang pemilik waktu juga sewaktu-waktu bisa memanggil kita. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness ya. Pagi-pagi udah diajak merenung ya. Lagu yang luar biasa sekali ya. Dan kalau waktu COVID sedang mencekam-mencekamnya nih, kita dengerin lagu ini, wah kita benar-benar bisa sangat merinding gitu ya. Artinya kalau hari ini kita ada di kesempatan pagi ini, itu benar-benar memang karena anugerah dari Sang Yang Maha Kuasa. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Kita sama-sama biru ya. Biru tua, biru muda Kabarnya ya? luar biasa. Iya, biru tua, biru muda. Sesuai dengan usia kayaknya Pak Arfan. Nah, pagi hari ini Smart Listener kami mengajak Anda untuk membahas mengenai topik yang menarik banget ya. Your mindset, your destiny ya. Your mindset, your destiny. Saya bertanya-tanya kenapa ya kok itu nggak berubah-berubah, dan saya menemukan jawaban ini. Sebenarnya saya sudah ungkapkan Pak Arfan, tapi saya kemudian mendapatkan penguatan ini dari buku Pak Arfan ya. Nanti Smart Listener tentu saja akan menarik sekali kalau Anda memiliki buku ini ya. Nanti Pak Arfan bisa informasikan ini bukunya bisa didapatkan di mana. Tetapi ada satu bagian di halaman 43 Smart Listener ya. Saya ini bahkan dengan sangat gamblang di beberapa kesempatan saya dengan tim, dan saya merenungkan juga hasil perenungan juga gitu ya. Pak Arfan mengatakan, dan ini pas banget menguatkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Dikatakan Pak Arfan di sini adalah niat adalah mindset. Sesuatu yang tidak kasat mata dan tidak bisa dilihat, observable, dan diukur, measurable, adalah perilaku. Tapi jangan terbuai oleh perilaku, karena perilaku bisa bersifat ganda, lain di depan, lain di belakang. Ini juga lah yang disebut dengan bermuka dua. Jadi niat itu sangat-sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Pak Arfan, sebelum kita bahas ke buku ini ya, yang pasti di dalamnya saya juga menjadi saksi soalnya proses kejadiannya. Mungkin di lagu dulu deh, Pak Arfan mau kasih highlight di mana sih? Silakan. Terima kasih Mbak Ola. Ya, ini sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Ini topik kita kan masih ada waktu ya. Dan ini lagunya kebetulan dipilihkan oleh ibu saya nih. Ya, jadi ibu saya setelah baca buku Your Mindset, Your Destiny, kemudian bilang sama saya, Van, kayaknya lagu yang paling pas untuk buku ini adalah lagunya Ebit. Nah, itu dia. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh 3 orang, Mbak Ola. Yaitu Adera, Segara, dan Ebit. Dan ternyata Adera dan Segara ini adalah anaknya Ebit. Ya, jadi ini yang nyanyi keluarga nih gitu ya. Dan ini lagu ini bagus sekali ya. Dan saya ingin bacakan syairnya untuk teman-teman semua supaya kita bisa menghayati gitu apa yang sesungguhnya sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi dia bilang begini. Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba
meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan, waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Jadi ini buat saya mengharukan sekali gitu kalau membacakan syairnya saja gitu, apalagi menyanyikannya gitu, Mbak Ola. Ini Ya, luar biasa, very beautiful ya, dan sangat menyadarkan kita gitu akan pentingnya yang namanya waktu gitu, Mbak Ola. Dan waktu itu sesungguhnya adalah karunia yang terindah dari Yang Maha Kuasa gitu, Mbak Ola. ya. Ya, oke, baik. Mumpung masih ada waktu, smart listener, ya, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan, tetapi waktu di Smart Happiness ini cuma sampai jam 8. So, Anda masih punya waktu untuk berbagi, ya, merespon perbincangan kami. Mumpung masih ada waktu, Anda ingin melakukan apa? Anda bisa isi titik-titik itu, dan Anda bisa sharing ke kami ke 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa live chat ya di YouTube di Kenal Smart FM. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, mumpung masih ada waktu buat Anda semuanya juga untuk berbagi bersama dengan kami. Anda bisa merespon kami sekarang bukan hanya dari YouTube di Kenal Smart FM, Anda juga bisa berjumpa dengan kami di Facebook ya. Kami juga sedang live Facebook saat ini. Saya ingin menyapa ada Pak Henry Arifianal yang bergabung bersama dengan kami di Facebook ya. Masih ada waktu, apa yang mau dilakukan? Bersyukur, itu kata Pak Henry ya. Nah, bagaimana dengan Anda yang ada di YouTube, Anda juga yang mau mengakses kami melalui WhatsApp di 0812 11 12 959, kami nantikan. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Kami menyapa Anda pagi hari ini, kita lanjut obrolannya dulu ya. Dan ini bersumber dari buku terbarunya Pak Arfan yang diberikan kepada saya ini semalam juga menempuh hujan ya, melintasi jarak untuk bisa sampai gitu ya. Your Mindset, Your Destiny. Ini adalah kisah transformasi pribadi melalui COVID-19. Pak Arfan, tentu kalau mengulas buku ini jadi bedah buku, nanti kita nggak cukup ya waktunya. Tetapi Ya. berangkat dari buku ini, boleh nggak? Kan kalau di sini dikatakan adalah kisah transformasi pribadi melalui COVID-19, dan Bapak menemukan bahwa perubahan mindset itu mendahului ke perubahan perilaku, atau juga membuat perubahan perilaku menjadi lebih kuat begitu. Boleh nggak dikisahkan dulu gitu ya, proses sampai pada akhirnya kenapa mengalami COVID waktu itu, terpaparnya di mana ya, secara singkat, sampai kemudian Bapak sampai di titik balik untuk kemudian berpikir, enggak, ini kayaknya mesti berubah begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola, dan nanti satu pertanyaan yang terbaik. Nah, saya minta tolong ke Mbak Ola nih ya. Kita Tolong kasih buku dipilihkan ya. nanti. Satu pertanyaan terbaik dapat buku. Dan akan bisa mengikuti workshop bersama saya di tanggal 27 November. Nanti kita akan bicara tuntas selama 2 jam mengenai buku ini. Ya, jadi dapat buku dan dapat workshop. Nah, ya, nanti tolong dipilihkan ya Mbak Ola ya. Pertanyaan yang terbaik. Nah, jadi teman-teman silakan berlomba-lomba mengajukan pertanyaan. Pertanyaan terbaik. Ya, jadi begini Mbak Ola ya. Jadi buku ini adalah buku ke-12 saya. Dan ini satu-satunya buku yang tidak pernah saya rencanakan. Jadi yang merencanakan membuat buku ini itu bukan saya, tapi Tuhan. Gitu. Jadi ketika saya terpapar COVID itu, saya pulang dari luar kota ya, pulang dari Gresik, dan memang pada saat itu saya memang agak abai ya terhadap protokol kesehatan gitu. Bahkan saya memberikan workshop kepada 200 orang itu tanpa masker, gitu ya, 200 orang. Kenapa? Karena saya merasa waktu itu ya, kalau pakai masker itu kayak menghalangi gitu. Menghalangi ekspresi saya, menghalangi penampilan saya, menghalangi kinerja saya gitu. Nah, singkat cerita, setelah pulang terpapar, kemudian masuk ICU, itu memberikan waktu kepada saya untuk perenungan gitu. Jadi biasanya saya selalu merasa kekurangan waktu, sekarang sama Tuhan dikasih. Kalau kamu merasa kekurangan waktu, nih, aku kasih nih waktu sebanyak-banyaknya, kamu mau ngapain gitu. Kira-kira begitu. Dan malam pertama saya masuk ICU, tetangga sebelah kanan saya meninggal, Mbak Ola. Jadi bayangkan di ruang ICU saya itu, satu ruangan tuh 7 orang, Mbak Ola.
7 orang itu tiga tempat tidur di sini, 4 tempat tidur di seberangnya begitu. Malam pertama saja saya sudah mengalami peristiwa yang membuat saya shock. Teman saya yang jarak tempat tidurnya itu hanya 80 cm, Mbak Ola. Jadi jarak satu tempat tidur dengan tempat tidur lain itu hanya 80 cm. 1 meter aja nggak sampai gitu. Dan dia pagi-pagi itu meninggal dunia. Itu baru malam pertama. 3 hari kemudian, teman yang ada di seberang saya baru 2 jam yang lalu ngobrol. Baru 2 jam yang lalu ketawa-ketawa gitu. Sorenya jam 6 sore meninggal. Gitu ya. Dan ketika itu yang namanya orang kena COVID itu kan mengalami situasi yang namanya delirium ya. Delirium itu situasi agak setengah sadar gitu. Jadi suka mengigau, malamnya suka mimpi yang aneh-aneh, mengigau gitu ya dan sebagainya gitu. Dan dalam situasi seperti itu akhirnya saya sampai pada sebuah pemahaman gitu bahwa kayaknya yang namanya kematian itu hanya menunggu waktu deh kayaknya gitu. Jadi sampai di hari keberapa gitu di ICU itu saya bahkan bermimpi melihat kuburan gitu, dan di kuburan itu ada nama saya gitu. Jadi telah meninggal dunia dengan tenang, Arfan Pradiansyah, lahir di Jakarta tanggal sekian-sekian gitu. Aduh, seperti itu. Dan dalam kondisi seperti itu saya sebetulnya sudah siap gitu. Dan setiap hari itu bertobat terus gitu. Jadi selama berhari-hari itu istighfar gitu terus. Gitu ya. Bertobat gitu. Pokoknya kalau saya dipanggil hari ini saya sudah siap gitu. Dan saya sudah memasrahkan diri gitu untuk sampai ke sana gitu. Tapi tiba-tiba saya ingat gitu, ingat ibu saya gitu, ya, ingat orang tua saya, ingat istri saya, anak-anak saya gitu ya. Itu ya sayanya mungkin tenang gitu untuk menghadap Tuhan ya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka gitu? Nah itu yang kemudian akhirnya membuat sebuah putaran balik gitu, di mana saya mengatakan pada diri sendiri, aku harus survive gitu, aku harus bisa kembali ke rumah dalam kondisi yang sehat gitu. Dan itu memberikan sebuah semangat untuk hidup kembali gitu Mbak Ola. Jadi saya kira di sana itu gitu ya titik baliknya gitu. Ketika kemudian saya menyadari gitu bahwa iya selama hidup ini saya belum maksimal gitu. Masih banyak kesalahan, masih banyak bicara yang tidak penting, masih banyak memperturutkan emosi gitu. Jadi di situ tuh kan banyak sekali waktu untuk merenung ya. Saya kemudian sadar gitu, iya. Dan kebetulan pada saat itu saya berulang tahun lagi Mbak Ola. Jadi di rumah saya sakit berulang ya. tahun itu ketika saya ada di rumah sakit gitu ya. Jadi itu bagi saya seperti kelahiran kembali gitu. Jadi saya menganggap usia saya itu 0 lagi. Jadi kelahiran saya yang pertama itu saya dilahirkan oleh ibu saya yang saya cintai gitu. Itu udah selesai gitu. Nah kemudian saya masuk sekarang umur saya 0 lagi nih. 0 lagi ini adalah kelahiran saya yang kedua, yang mudah-mudahan saya jadi orang yang lebih baik dari Arfan versi pertama gitu. Jadi ini saya yang sekarang ini Arfan versi kedua. Mudah-mudahan lebih baik dari Arfan versi pertama. Dan itulah yang saya tuliskan kemudian di buku saya Mbak Ola di halaman depan ini. Ya. Saya katakan begini, terima kasih ya Allah untuk kesempatan hidup kedua yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih mengasihi, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu Mbak Ola. Jadi yang saya minta waktu itu saya betul-betul sampai pada sebuah kesadaran bahwa yang paling penting di dunia ini itu adalah waktu gitu. Jadi ya Tuhan, ya Allah, beri aku waktu, tolong berikan aku waktu gitu. Aku masih butuh waktu gitu. Dan kalau sekarang saya renungkan, simulasi itu saya sebut di dalam buku ini sebagai simulasi kematian gitu. Jadi kematian itu kalau disimulasi itu enak sekali ternyata Mbak Ola. Jadi kayaknya kita udah mati gitu. Saya merasa saya udah mati, tapi saya masih hidup gitu. Itu enak sekali Mbak Ola. Karena saya bisa mati mengubah sebelum semua mati gitu. Begitu ya. Iya, saya masih punya waktu untuk mengubah semuanya gitu. Nah seringkali kan orang mengatakan itu ketika sudah terlambat ya. That's too late gitu. Aku sudah mau meninggal dan kemudian yang timbul adalah penyesalan gitu. Jadi kalau kita bicara waktu itu selalu terkait dengan regret, Mbak. Waktu itu selalu terkait dengan penyesalan gitu. Jadi kenapa aku dulu nggak begini, kenapa aku dulu nggak begitu gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Baik. Pak Arfan, apa sih kalau tadi Bapak mengatakan ya titik baliknya itu adalah karena
ada sesuatu yang kemudian muncul di dalam mindset, dalam berpikirnya Pak Arfan. Sedikit nanti kita mau ulas. Ketika itu muncul di mindset, di benak begitu ya, itu dia kemudian mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi geraknya Pak Arfan di rumah sakit yang mungkin tadinya udah lemes, sudah pasrah gitu. Jadi yang lebih antusias kah seperti itu begitu ya. Ya. Kita sambung nanti bahasan ini Smart Listener ya. Kenapa? Karena ada banyak orang kan yang sering mendengar bahwa harus berubah mindsetnya. Tetapi kan suka bingung ya. Oke, terus kalau udah berubah, terus kenapa? Terus ngapain kan gitu ya? Nanti kita akan tanya ini kepada Pak Arfan ya. Smart Ya. Listener dan juga sahabat yang bergabung, ada kesempatan buat Anda mendapatkan buku yang sangat bagus ini. Dan bahkan Anda juga berkesempatan mengikuti workshop Pak Arfan di tanggal 27 November ya terkait buku ini ya. Kita berikan kepada satu orang free yang mengajukan atau memberikan pertanyaan terbaiknya. Nanti kita akan pilih. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama kami.